Jadi gue akan review Underbone merek Nui Racing Project tipe Monster 3. Hepaku kangen, kangen karo sliramu. Tak elo selo fotomu ning dompetmu. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. First impression pegang Underbone ini cukup lumayan berat sih dibanding sama yang punya gue kemarin yang kopian NGRT. Itu tebalnya 1 mili. Itu nggak begitu berat. Kalau ini tuh agak beratan dikit lah. Hampir sama kayak step standar Satria FU beratnya. Beda konsep aja. Kalau yang kemarin kan Underbone custom kan buat road race banget. Nah kalau ini mungkin bisa buat Malaysian atau Thailand gitu. Cuman kalau mau dipakai di ala-ala road race juga bagus juga. Underbone-nya emang tipenya agak pendek gitu, nggak kayak custom yang tinggi gitu. Kalau buat miring-miring kan aman tuh kalau custom. Kalau ini dia agak pendek, jadi bisa diakalin dulu agak ketinggian. Biar nanti kalau dipakai buat nikung lebih enak. Nanti di bagian akhir video ini gue bakal ngasih tips gimana caranya supaya Underbone ini tetap enak dipakai buat cornering yang kayak ala-ala road race kayak gitu. Jadi varian Nui ini ada beberapa macam sih kalau buat di Satria F ya. Setahu gue ada Nui M1, terus ada Nui Zeta, ada Nui Dragon, sama yang terakhir ada Nui Monster ini. Kalau dari Nui Monster sendiri ada 3 versi tuh, ada Nui Monster 1, 2, sama 3. Nah apa bedanya? Kalau Nui Monster 1 itu setahu gue ya, ini berdasarkan riset gue sendiri aja, nggak tahu salah apa benar. Jadi kalau Nui Monster versi 1 dia tuh injekan jalurnya itu dia agak pipih gitu, agak tipis. Terus bagian ujungnya itu nggak bulat gitu, tapi setengah lingkaran. Jalur yang buat injekan rem sama buat persneling itu tuh nggak dilapisin sama karet. Nah itu kalau yang versi 1 ya. Kalau yang versi 2 jalurnya itu udah full, udah bentuk lingkaran gitu full, sampai sampingnya juga full. Terus ada kayak semacam karet gitu di ujung jalurnya, itu bentuknya agak mengerucut. Jalur rem sama jalur persnelingnya sama kayak Monster 1 nggak dilapisin sama karet. Nah yang terakhir Nui Monster 3 ini yang sekarang gue pakai ini, dia itu jalurnya full lingkaran, terus sampingnya juga ada karetnya. Terus kemudian jalur buat remnya sama jalur buat persnelingnya itu udah ada bantalan karetnya. Jadi lebih lebih enak aja sih kalau buat nyongkel atau buat ngerem gitu. Sekarang gue akan bahas kelebihan sama kekurangan dari Underbone ini. Dari kelebihannya dulu. Yang pertama, ini tuh PNP, bener-bener PNP. Jadi nggak ngerubah apapun lah, langsung copot aja full step standarnya. Terus habis itu lo pasang, udah PNP, nggak ada ngakalin sedikit pun, dijamin PNP. Yang kedua, remnya ini tergolong cukup pakem untuk sekelas Underbone. Ini tuh kayak rem Underbone custom kayak NGRT gitu, sekelas gitu remnya, sepakem itu gitu. Cuman mau Underbone apapun pasti kalah sih pakemnya sama rem standar, karena kan dia tuasnya kan lebih panjang kalau full step standar itu kan. Kalau Underbone itu kan biasanya tuasnya kan kecil-kecil, jadi ya emang pasti lebih agak nggak pakem sih daripada step standar gitu. Ada beberapa kasus yang Underbone custom atau bikinan handmade itu tuh nggak bisa pakem karena ya dia nggak presisi. Jadi tuh master rem sama handle-nya itu mesti lurus dulu handle-nya. Kalau agak bengkok ini tuh udah kayak nggak gigit gitu. Jadi dia tuh harus lurus kayak gini. Yang ketiga, kalau lu pakai Underbone ini tuh masih bisa dipasangin full step belakang, jadi bisa buat boncengan. Cuman ada tapinya. Jadi kalau lu pasang step belakang, dia tuh jaraknya step depan sama step belakang tuh deket banget. Jadi bikin gak nyaman sih sebenarnya. Kalau mau lebih nyaman, ya lu bikin bracket lagi. Yang keempat, ini tuh finishingnya rapi banget, bener-bener rapi. Jadi kayak
ukuran bautnya, terus packagingnya, terus finishingnya itu tuh bener-bener apa ya, bagus gitu. Finishingnya itu bagus banget. Bautnya juga nggak ada yang sisa-sisa gitu loh. Bautnya ngepas semua. Jadi emang bener-bener bagus sih produknya. Emang ciri khas pabrikan emang gitu sih. Dia lebih apa ya, lebih proper, lebih perfect kalau kata gue. Nah sekarang kekurangannya. Yang pertama, underbone ini tuh termasuk tipe yang agak membingungkan untuk dirakit ya. Banyak-banyak perentelan lah. Emang dibikin kayak bongkar pasang gitu, kayak dibikin puzzle gitu. Jadi tuh mesti ngerakit dulu kita, dan banyak baut di situ. Jadi menurut gue ya agak terlalu banyak bongkar pasang gitulah. Tapi ini dikasih buku panduannya buat ngerakit kok. Jadi kita nggak akan bingung. Terus kekurangan yang kedua, jalurnya ini menurut gue terlalu panjang sih. Jadi kenapa gue kemarin karetnya nggak gue pasang ya karena buat mengurangi panjangnya itu, panjang ke kiri dan ke kanan itu. Jadi kalau misalkan kayak kita numpuk di atas jalurnya itu, jadi kayak masih ada space sisa banyak kiri kanannya gitu. Menurut gue bisa agak dipendekin lagi sih, agak dipresin lagi jalurnya. Nah sekarang gue mau ngasih tips gimana caranya biar underbone ini enak dipakai buat style road race gitu, style yang agak tinggian. Nah jadi ini gue akalin, ada beberapa yang gue pindah-pindah tempatnya. Jadi pertama, posisi baut yang ada di base plate itu yang bagian atas itu kan ada dua tuh, ada depan sama belakang. Nah itu lo baut ke bagian yang belakang. Nah terus bagian bawahnya lo jangan masukin ke belakang juga, cuman agak diangkat naik. Terus abis itu lo masukin bautnya, abis itu lo kasih mur. Jadi posisinya dia nggak ngedrat sama base plate-nya, jadi dia di sampingnya. Jadi cuman buat tumpuan aja sih, nggak ngedrat. Emang kuat. Gini aja menurut gue udah aman sih, karena kan cuman menopang ban doang ya. Kalau kuncinya kan ada di bagian atas gitu. Nah terus tips lagi biar lebih enak. Jadi yang pertama, lu mesti bikin persneling lu jadi GB shift. Jadi gigi 1 dicongkel, 2, 3, 4, 5, 6 diturunin. Nah kemudian lu pasang tuh bagian depannya yang di persneling itu selurus-lurusnya, setegak-tegaknya ke atas. Karena kan kita mau bikin GP shift ya, jadi dibalik tuh. Biasanya kan ke bawah kalau normal. Kalau ini GP shift dibalik jadi ke atas. Nah setelah itu baru lu hubungin tuas depan sama tuas belakang. Itu kan kayak ada besi panjang gitu. Nah itu lu bikin sependek-pendeknya. Pokoknya mentok lah paling pendek seberapa. Nah itu yang lu pakai. Habis itu udah deh lu kunci bagian tuas belakangnya. Nah pasti lu bakal dapat settingan yang pas sama kayak gue. Jadi tuas buat persneling depannya itu benar-benar lurus, nggak terlalu ke depan, nggak terlalu ke belakang. Karena kalau terlalu belakang atau terlalu ke depan itu bakal ngeberatin kalau misalkan kita mau nyongkel atau kita mau nginjek persnelingnya. Jadi dengan cara ini jadi lebih enteng. Oke, sekian review dari gua, itu aja yang bisa gua sampein. Mungkin ada beberapa kata-kata gua yang gak jelas atau kurang jelas, itu lo komen aja, lo tanya aja di bagian kolom komentar. Ntar bakal berusaha gua jawab sejelas mungkin.